Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Sanur Wahid akan mempresentasikan mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan materi artikel dengan dosen pengampu Bapak Vivi Valkin MPDI. Terus poin yang pertama yaitu pedoman penulisan artikel. Di sini ada judul artikel sekitar 15 kata, memberi gambaran penelitian yang telah dilakukan Times New Roman 11 spasi 1 spacing after 6 pt. Terus yang kedua berisi abstrak. Abstrak memuat uraian singkatan mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Tekanan penulisan abstrak terutama pada hasil penelitian. Terus yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan terutama berisi 1 permasalahan penelitian, 2 wawasan dan rencana pemecahan masalah, yang ketiga rumusan tujuan penelitian. Terus yang keempat rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah yang diliti. Pada bagian ini kadang-kadang juga dimuat harapan akan hasil dan manfaat penelitian. Terus yang kelima metode. Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah 1. Rancangan penelitian, 2. Populasi dan sampel, yang ketiga teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen, yang keempat teknik analisis data untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan. Perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Terus yang selanjutnya hasil dan pembahasan. Bagian ini merupakan bagian utama artikel. Hasil penelitian dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu artikel. Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil bersih proses analisis dan seperti penghitungan statistik dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan. Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini merupakan bagian utama artikel. Hasil penelitian dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu artikel. Bisa dengan yang tadi. Terus singkatan dan akronim. Singkatan yang sudah umum seperti IEEE, SI, MKS dan lain sebagainya. Tidak perlu diberi keterangan kepanjangannya, akan tetapi akronim yang tidak terlalu dikenal atau akronim bikinan penulis perlu diberi keterangan kepanjangannya. Terus bagian berikutnya adalah satuan. Satuan ini penulisan satuan di dalam artikel memperhatikan aturan sebagai berikut. Jangan mencampur singkatan satuan dengan satuan lengkap. Misalnya
Gunakan satuan WB garis miring M2 or Webers per meter persegi. Jangan Webers garis miring M2. Gambar dan tabel artikel. Tempatkan label tabel di atas tabel, sedangkan label gambar di bagian bawah tabel. Tuliskan tabel tertentu secara spesifik, misalnya tabel 1 saat merujuk suatu tabel. Contoh penulisan tabel dan keterangan gambar adalah harus dicantumkan. Yang selanjutnya adalah kutipan dan acuan. Salah satu ciri artikel ilmiah adalah menyajikan gagasan orang lain untuk memperkuat dan memperkaya gagasan penulisnya. Gagasan yang telah lebih dulu diungkapkan orang lain ini diacu atau dirujuk, dan sumber acuannya dimasukkan dalam daftar pustaka. Daftar pustaka harus lengkap dan sesuai dengan acuan yang disajikan dalam batang tubuh artikel. Terus yang selanjutnya adalah penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar karya tulis yang dibaca penulis dalam mempersiapkan artikelnya dan kemudian digunakan sebagai acuan. Yang selanjutnya penutup atau kesimpulan. Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dan temuan peneliti. Yang terakhir adalah saran. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.